Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Allah Bapa Yesus Kristus. Pagi ini petang ini saya akan membawakan tema atau firman yang berkaitan dengan urusan corona, ya toh. Kan lagi heboh nih corona atau COVID-19. Jadi kita harus tahu apakah corona itu sehingga pemerintah atau negara-negara lain sampai melakukan yang namanya lockdown atau semi lockdown atau PSBB di negara kita, dan terakhir new normal. Oke. Sebelum itu mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas waktu yang telah Kau curahkan, yang telah Kau sediakan untuk mengisi kehidupan kami, hingga kami boleh tetap sehat walafiat hingga saat ini. Tidak ada satu kekurangan apapun, terutama sakit penyakit seperti corona. Tuhan, kami hidup dari hari ke hari, saat-saat ini benar-benar merasa putus asa dan takut, khawatir akan kehidupan, terutama kesehatan kami. Karena kami masih ada anak-anak, kami masih ada istri, saudara yang membutuhkan bantuan ataupun uluran tangan kami. Bapa, kiranya apa yang telah Kau sediakan buat kami selama ini akan Kau cukupkan ke depannya, sehingga kami boleh memperoleh berkat-Mu, membagi-bagikannya kepada yang berkepentingan, dan hidup mereka dapat Kau layakkan sehingga mereka bisa memahami, mengerti, dan menerima keadaan hidup saat ini. Kami yakin ini semua adalah proses, adalah cobaan dari-Mu, agar kami lebih dekat, lebih setia, lebih berharap bukan lagi kepada manusia ataupun kepandaian kami, tetapi kami lebih akan banyak menyerahkan kehidupan kami ke depan kepada Engkau seorang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa, dan biarlah waktu yang singkat ini Kau cukupkan untuk membagikan firman yang berkaitan dengan virus corona. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sekarang kita membahas tentang apa itu corona dan firman-firman atau ayat-ayat yang telah disebutkan oleh Tuhan, baik itu perjanjian lama atau perjanjian baru. Ya, mari kita buka Alkitab kita. Saya juga buka ini. Nah, ada beberapa ayat seperti di Ulangan 6 ayat 16, ya kan? Itu waktu ada percobaan di Mesir pada waktu Nabi Musa, kemudian Matius 4 ayat 7, Lukas 4 ayat 12, 1 Korintus 10 ayat 9, Yakobus 1:13, dan masih banyak yang lain kalau mau dicari. Jadi inti dari semua tadi yang saya sebutkan, ya, bisa di flashback kan, bisa di mundurin ke belakang, itu diketok 2 kali layarnya, itu videonya akan mundur ke belakang atau digeser. Intinya dari firman-firman itu adalah bahwa disebutkan janganlah
engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, kenapa saya harus bilang begini? Karena di tengah-tengah pandemik, kita ngomong pandemik ya, bukan epidemik. Bedanya kalau pandemik itu sudah mewabah ke seluruh dunia. Dan yang terjangkit hingga saat ini setidaknya sudah hampir 8 juta. Cuman memang yang meninggal masih tidak parah, tidak separah penyakit-penyakit lainnya yang sudah berpuluh-puluh tahun atau ratusan tahun yang di bumi ini. Tapi tetap karena belum ada obatnya, maka kita harus hati-hati. Karena kita kalau kena bisa jadi OTG atau ODP atau apapun. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu dengan detail. Kenapa kok bisa OTG atau ODP dan sebagainya. Oke, memang topik mengenai corona ini sangat hangat sekali di antara kita. Karena virus ini misteri ya, kita bilang misteri, kita nggak tahu ya. Apakah memang dari alam atau hewan seperti dibilang kelelawar dan lain-lain yang menjangkit manusia, atau ini rekayasa. Ya kan, rekayasa manusia sendiri untuk mencari keuntungan. Kita banyak cerita berita ya, mencari kekayaan semata-mata lah. Karena mereka akan menjual vaksinnya. Nah, ya kan? Mereka jadi kayak orang kayak komputer, kita kena virus. Nah, jadi mengapa ada virus? Karena supaya bisa jual antivirusnya, betul nggak? Jadi kita dikasih virus seperti ini supaya ntar kalau banyak orang yang sakit ada antivirusnya. Nah, kenapa kok antivirus atau vaksin nggak keluar-keluar? Ya memang dibikin begitu supaya manusia ini ketakutan, serem ya kan? Orang kan nggak ada yang mau mati nih, orang mau hidup lama, sehat. Nah, semakin banyak orang yang kena, itu manusia ini akan semakin membutuhkan antivirus ya, atau vaksin. Nah, disitulah mereka bisa menjual vaksinnya dengan harga yang cukup mahal dan memperoleh keuntungan yang cukup besar. Setidaknya ada hampir 8 miliar, 7, sekian miliar penduduk dunia. Nah, kalau sekali vaksin 100 ribu, bayangin 100 ribu dikali 8 miliar, itu duit 800 triliun. Ya, itu baru satu virus. Nanti mungkin keluar virus-virus lain ya, bisa aja kan? Mereka bikin lagi virus-virus lain, mereka jangkitkan lagi, mereka sebarkan lagi ya. Ini ada dua skenario ya, dua orang bilang asumsi, dugaan ya. Nah, oke, terlepas dari itu semua, karena kita belum menemukan vaksinnya sehingga saat ini ya kita nggak tahu ya apakah sudah ada vaksinnya. Jangan-jangan sudah ada, tinggal ditunggu waktunya aja. Karena di Amerika si presidennya Donald Trump kan mau pemilu tuh awal November. Jadi ya harap-harap mungkin akhir September atau awal September bisa keluar. Ya, kita tunggu saja. Nah, kenapa itu tadi yang skenario yang mengenai rekayasa manusia. Bisa jadi juga mereka sebenarnya lagi mengembangkan vaksin atau antivirus, tetapi si virus ini tanpa sengaja bocor, bisa kan? Jadi kita lagi berusaha membuat sesuatu antivirus atau vaksin, tetapi virus yang kita olah, yang kita analisa, itu ternyata kita nggak hati-hati malah bocor duluan, bisa juga ya kan. Jadi bisa memang sudah ada vaksinnya atau antivirusnya disimpan nunggu pemilu, atau memang mereka belum punya. Nah, jadi mereka ini saya juga nggak tahu di mana yang ini ya kondisinya. Bisa-bisa yang sudah ada atau memang mereka bocor gitu. Jadi kan di lab itu kan memang kita namanya juga mau bikin vaksin mesti mengolah virusnya kan, dicoba-coba gitu kan. Nah, ternyata bocor gitu, tanpa sengaja menginfeksi atau menular ke dokternya terus kemana-mana gitu, bisa jadi. Nah, anyway, nggak ada yang tahu. Nah, yang penting kita nggak boleh anggap remeh ya. Nah, ini sehingga kenapa ada lockdown, PSBB dan sebagainya. Jadi karena masih misteri,
nggak ada obatnya, kita nggak boleh anggap remeh, ya. Lebih baik kita hati-hati daripada kita kena, ya, setuju ya. Hidup ini lebih baik kita hati-hati, kita jaga daripada kita kena. Kalau sudah kena, repot. Oke, virus ini mematikan ya. Dalam 14 hari maksimal 20 harian, rata-rata manusia nggak tahan. Mereka akan mengidap penyakit itu dan bisa meninggal dunia. Nah, bahkan ada yang lebih cepat, di bawah seminggu. Kenapa? Nah, ini nanti kita bahas ya. Biasanya ini orang-orang OTG, ya, orang-orang OTG bisa kena. Nanti kita bahas lagi ya. Oke. Dan virus ini merusak sistem imun, ya, imunisasi tubuh kita dirusak. Kenapa? Jadi gini logikanya, kalau kita kemasukan virus penyakit itu kan kita melawan antibody, ya, antibody kita melawan. Nah, karena ini virus baru, satu, kedua cukup agresif, ya kan, dalam 2 minggu tubuh kita itu ngelawannya itu sporadis juga, dalam arti aksi reaksi, ya kan, tubuh kita kan begitu, ada aksi kita reaksi. Nah, reaksi kita ini kadang-kadang berlebihan, tubuh itu begitu. Jadi begitu, wah ada bahaya, ada serangan, ada virus, tubuh kita langsung memproduksi daya tahan, imun. Nah, antibody ini kadang-kadang kelewatan, kebanyakan. Karena kita kan, tubuh kita itu kan secara refleks ya, otomatis ya, tanpa kita pikir, eh, menyehatkan sendiri gitu loh. Nah, ini yang bahaya, antibody yang terlalu banyak waktu diproduksi oleh tubuh kita itu malah melemahkan atau apa orang bilang ya, memukul balik gitu loh, memukul balik diri sendiri. Jadi itu sebenarnya antibody kita sendiri yang membunuh kita gitu. Karena kita dirangsang dengan penyakit, kita ngelawan, ngelawannya kebanyakan, nggak kira-kira, karena virusnya baru, nggak kenal. Kedua juga virusnya agresif, tubuh kita juga ngelawannya juga secara otomatis dan sporadis. Ya, itu yang bahaya. Ya, jadi kecuali udah tahu, udah pernah, dia bisa ngelawannya dengan apa orang bilang, dengan pas, dengan cocok. Nah, tapi ini bingung gitu kan, kayak kita ngadepin musuh ini, wah kita nggak pernah tahu nih, nggak pernah kenal mereka pakai strategi apa, senjatanya apa. Nah, kita kan bingung. Nah, itulah yang terjadi. Jadi tubuh kita merespon terlalu berlebihan sehingga melemahkan diri sendiri atau merusak tubuh kita sendiri, jaringan-jaringan tubuh kita. Makanya kenapa orang bisa cepat mati ya, udah kena paru-paru, kena ginjal, kena jantung dan sebagainya. Nanti kita bahas lagi ya, sebentar. Oke, nah kalau imun ini rusak ya, imun kita rusak ya, artinya kita drop. Bisa sembuh, bisa. Kalau ada yang kuat bisa sembuh. Tapi karena imun kita udah drop, meskipun kita sembuh, kita nggak akan kembali lagi 100%. Ingat ya, tidak akan kembali lagi 100%. Tubuh kita ini anggaplah orang kayak mobil udah ketabrakan ya, udah penyok, dibenerin, tapi kan nggak asli gitu loh, ngerti? Itu udah kayak di make up, udah reparasi. Sama organ kita kalau udah kena sekali, itu udah nggak bisa balik, drop, udah ngedrop fungsinya, kekuatannya semuanya ngedrop ya, strukturnya apa semua. Nah, kalau kita kena beberapa kali, nah ini kalau orang OTG bisa kena berapa kali. Begitu kita kena beberapa kali ya, terus kita ngedrop terus kan, setiap kali kena drop, setiap kali kena drop, setiap kali kena drop terus, itu nggak bisa balik lagi, kena balik lagi nggak bisa ya. Nah, celakanya di situ, begitu kita udah sering kena, kita ngedrop, akhirnya ya lewat gitu. Kalau udah terlalu ngedrop, nggak bisa balik lagi, ya kita lewat akhirnya, alias meninggal. Nah ya, nah karena imun atau daya tahan tubuh kita beda-beda, makanya ada yang ODP atau OTG ya, orang dengan penyakit atau orang tanpa gejala. Nah, ini yang celaka. Orang tanpa gejala ini runyam ya, karena mereka sehat-sehat, tapi mereka menularkan ke orang lain yang tidak sehat mereka. Ya, ingat ya, imun kita beda. Imun saya dengan saudara-saudari bisa nggak sama. Karena imun nggak sama, ada yang bisa kena sehat, mungkin cuman flu biasa, pusing, pilek, batuk, demam, sembuh. Tapi itu bukan sembuh, jangan salah. Itu virusnya di dalam situ masih ada, karena kita
tidak diobati secara tuntas, tubuh kita melemah. Nah, ini bahayanya. Nah, karena dia bisa menulari setiap orang ya, padahal dia positif, maka kita, mohon maaf nih ya, kita harus berpikir bahwa masing-masing orang lain ya, orang yang nggak kita kenal itu orang lain, jangan-jangan dia juga OTG, bisa kan? Kayak bapak atau ibu menganggap saya ini OTG, demikian juga saya menganggap bapak ibu OTG. Ya, jelas ya, ngerti ya. Jadi Anda punya virus tapi Anda tidak ada gejala, tanpa gejala. Ini yang bahaya. Jadi mulai sekarang jangan dianggap remeh. Kalian harus anggap bahwa orang lain, semua orang, tetangga, teman, bahkan saudara ya, yang tidak tinggal serumah ini ya, adalah OTG. Ya. Kenapa? Untuk menjaga kita supaya aman. Kalau kita tidak bisa menjaga keamanan atau jaga jarak misalkan ya, pakai masker ya, itu selalu. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa kena. Mungkin pas kita lagi drop ya, imun kita lagi sistem daya tahan tubuh kita lagi rendah. Nah, kita ketemu orang itu yang OTG, kita bisa kena. Simple kan? Nah, oke. Jadi please ya, pakai masker, cuci tangan kalau habis dari luar atau bawa sanitizer, terus jaga jarak ya, terutama kalau banyak orang ini. Kalau lagi di pasar ya, kemana banyak orang, jaga jarak, jangan terlalu dekat. Bicara juga ya, pakai masker ya. Tuh. Terus apakah OTG bisa sembuh? Bisa. Tadi saya bilang ya, semua orang bisa sembuh, bisa punya antibodi, sembuh ya. Tapi tadi saya bilang daya tahan tubuh kita, imun kita nggak akan kembali 100%. Sembuh-sembuh, kita punya antibodi. Tapi kalau kena lagi ya, kena beberapa kali, ya lewat ya. Ya kan? Apalagi udah ngedrop, sembuh, ngedrop lagi sembuh. Waktu sembuhnya itu nggak bisa balik normal loh. Ya, ingat ya, karena organ kita sudah dikena. Waktu pertama kali kena itu dia sudah merusak. Terus kita sembuh. Ya, artinya apa? Masih ada kan kerusakannya kan? Nggak hilang kan? Ya, kena lagi, rusak lagi, bertambah lagi. Misalkan 10%, 20% ya. Kena lagi 30%, terus lama-lama kita nggak kuat, tubuh kita ya meninggal. Hati-hati ya. Jadi jangan sampai kena. Nanti kita bahas kalau kena bagaimana, oke? Ya. Jadi makanya Pak Horas kemarin bicara sama saya bilang jangan Pak, kita jangan ibadah offline, tetap online. Meskipun sudah ada boleh atau sudah ada, tapi jangan dulu ya, bahaya, benar-benar bahaya ini. Nah, orang yang kenapa tadi saya bilang ada bisa tiba-tiba meninggal ya kan dalam hitungan hari ya kan, mungkin seminggu atau nggak sampai seminggu ya, gara-gara ini. Jadi dia sakit sembuh, begitu sakitnya parah dia baru ke rumah sakit ya kan, begitu parah dicek sama dokter rumah sakit, ternyata udah putih paru-parunya ya, udah terinfeksi secara parah, terlambat ya. Nah ini OTG itu begitu. Jadi kenapa ada orang yang bisa meninggal hitungan hari misalnya, atau dokter udah pakai APD, udah suntik vitamin, minum vitamin dan sebagainya ya. Terus apalagi, pokoknya kita nggak nyangka gitu kan, orang-orang itu bisa kena juga ya, karena ini terpapar berkali-kali. Sekali kita ngelawan, 2 kali kita ngelawan, 3 kali, lama-lama kita nggak kuat, capek gitu loh. Ya udah ya, karena juga sudah pada rusak ini organ-organ kita, terutama paru-paru, bisa kena ginjal ya, jantung, dan itu efeknya bisa stroke ya. Kalau udah kena jantung bisa stroke, karena jantungnya kan nggak karu-karuan kerjanya ini. Begitu jantungnya kerjanya nggak karu-karuan, dia pompa terlalu kenceng ya kan, naik ke otak, udah. Nah sekarang kita bahas kenapa, kita bahas bagaimana kalau kita kena COVID. Nah ya, kalau kita kena COVID atau corona, kan saya udah pernah cerita, ambil napas dalam-dalam selama sekuat mungkin ya, ambil napas sekuat mungkin, tahan 10 detik ya, tahan 10 detik.
Ya, nah itu aja. Berulang-ulang ambil napas dalam mungkin, tahan 10 detik. Kalau kita kuat, berarti nggak batuk, nggak sesek, nggak sampai pusing, berarti kita nggak apa-apa. Ya, itu satu cara ngetesnya. Jadi kalau nggak mau ke rumah sakit, nggak mau ke dokter pakai itu. Tapi harus minum obat. Apa itu? Vitamin, ya, terutama vitamin C atau multivitamin juga boleh. Jadi ada vitamin C dosis tinggi, mungkin kayak Redoxon, Beroka gitu-gitu ya. Itu atau beli di apotek ada itu vitamin C. Itu yang dosis tinggi. Mungkin satu hari bisa sampai 2000 mili. Ya, 2000 mili. Terus dikombinasi sama vitamin atau multivitamin. B kompleks, vitamin D, vitamin E, macam-macam lah. Itu bisa beli di apotek. Terus kalau batuk ya atau panas ya diminum batuk. Minum obat batuk, obat panas. Ingat kalau panas dikasih obat panas ya, jangan nggak dikasih. Bisa nyerang ke otak dan kemana-mana. Nah, kalau sesak napas, napasnya berat, panaskan air ya, panaskan air di panci apa itu apa rantang ya, rantang yang kecil itu atau panci atau mangkok yang dari stainless. Hirup uapnya ya, dihirup uapnya itu, terus hidungnya sini dikasih minyak kayu putih ya, dioles minyak kayu putih. Kalau udah nggak kerasa dikasih lagi terus gitu sambil hirup uapnya ya, dengan harapan dahaknya atau reaknya yang masih nempel di sini bisa keluar ya, atau mengurangi lah ya supaya nggak sesak ya. Itu bagus minyak kayu putih dimasukin di sini juga boleh, di lubang hidung di depan digosok-gosok sambil dihirup ya. Oke. Nah, sekarang kalau diare bagaimana? Atau muntah-muntah ya. Karena di Indo, saya dengar nih di Indo nih 30% atau bahkan lebih itu yang meninggal karena pencernaan. Jadi dia bisa nyerang, ternyata dia bisa nyerang pencernaan juga loh. Banyak orang kalau makan ya kan masuk lambung, kena asam lambung dia mati. Bener. Itu kalau sekali dua kali. Ya, kalau sering-sering kita kena terus, kan namanya juga virus. Kita ngelawan virus, ngelawan. Kalau kita terlalu banyak, ya sama aja. Tubuh kita nggak kuat, ya. Nah, kalau kita diare muntah-muntah, kita bisa bikin jus kelapa untuk membuang, ya, untuk membuang atau membersihkan. Sebenarnya sih kalau mau praktis minum VCO, Virgin Coconut Oil, ya itu ada minyak kelapa, tapi mahal, ya. Atau kalau kuat minum santan, tahu ya, santan kelapa yang Kara atau merek apa kayak yang itu di toko-toko supermarket jual, kan yang untuk masak tuh loh. Kalau kita nggak pakai kelapa parut kan, biasanya untuk bikin santan, dia udah ada tuh, kita tinggal tuangin ke makanan kita atau masakan kita. Nah itu eh, kita buka, kita kasih air hangat, jangan air panas ya, air hangat, kita aduk ya sesuai kemampuan kita lah, agak encer, kita minum ya. Jadi pilihannya kelapa kita beli tapi agak tua ya, jangan yang muda. Kenapa? Nanti saya jelasin. Kelapa tua ini lebih banyak minyaknya ya, karena kita tahu kan buah-buahan kalau semakin tua tuh keluarin minyak, terutama kelapanya. Itu minyaknya yang kita ambil di jus. Jadi jangan 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 kelapa yang untuk masak ya, yang tua benar tua jangan. Kelapa yang untuk itu loh, es doger kalau kita bikin es. Nah, kalau kita bikin es campur apa kan pakai kelapa itu yang agak tua. Nah, itu. Jadi bener-bener bukan kelapa tua yang untuk masak ya, untuk diparut dibikin ambil santan, yang bukan. Jadi pilihannya dua, selain VCO yang mahal ya. Jadi tadi beli santan yang untuk masak, dikasih air hangat diminum, atau kita ngejus kelapa yang agak tua tapi jangan terlalu tua, kita minum sama airnya. Nah itu uh, itu uh, diharapkan dengan kita minum 2 sampai 3 kali sehari ya, itu bisa mengeluarkan kotoran ya, bisa mengeluarkan kotoran atau racun yang sudah masuk ke pencernaan ya. Itu bisa coba aja ya. Saya pernah coba sih pakai VCO di malam hari, besoknya itu saya bisa 2-3 kali ke
ke toilet BAB. Dan yang kedua apa ketiga saya lupa, atau yang pertama itu baunya parah ya, baunya itu nyengat banget. Jadi itu membuktikan bahwa kita mengeluarkan kotoran-kotoran kita. Tapi ya jangan sering-sering ya. Kalau mau untuk kesehatan boleh mungkin 2 minggu sekali ya, maksimal seminggu sekali, kalau bisa ya 2 minggu sekali gitu, jangan terlalu sering. Kecuali kondisi kita tadi lagi sakit ya. Kalau kita lagi sakit, kita lagi ini, ya nggak apa-apa. Kita sering-sering minum, bahkan boleh tiap hari, supaya mengeluarkan racun yang ada di perut ini keluar semua, bersih. Nah, kita bisa makan lagi, bisa nafsu makan lagi, enak makannya. Dan itu memang terbukti ya. Ini bukan omongan saya, ini saya baca berita ada beberapa orang yang seperti itu. Jadi kenapa kita nggak bisa ada nafsu makan ya? Karena kita kena gejala flu ya, seperti demam, pusing, mual, lemes. Itu kita nggak nafsu makan, bener kan? Nah, dengan adanya dikeluarkan semua kotoran-kotoran atau dalam tubuh kita lewat pencernaan, lewat ya dubur ya, itu bersih kan. Begitu bersih, nafsu makan kita timbul gitu loh. Jadi kita makan lagi, keluar makan lagi. Nah, lama-lama kita bersih, begitu bersih jadi sehat kita. Katanya antibodi kita kuat gitu ya. Jadi udah jelas ya. Nah, kalau dalam 5 hari atau maksimal seminggu masih belum ada perbaikan ya, maka kita harus ke dokter, ke rumah sakit. Jelas ya. Jadi itu pengobatan yang saya beri itu untuk seminggu, minimal 5 hari sampai seminggu. Kalau Anda membaik, kondisi membaik, ya udah, berarti Anda sudah mempunyai antibodi, Anda sudah berhasil. Tapi ingat, kalaupun Anda sudah kena dan sehat atau berhasil melawan corona, jangan merasa Anda sudah, orang bilang sudah kuat ya, sudah mampu melawan virusnya itu. Kalau Anda kena lagi, seperti yang tadi saya bilang, ya bisa bisa kacau gitu ya. Jadi hati-hati. Terus bagi mereka yang bisa minum empon-empon ya, empon-empon itu kayak jahe ya, kunyit, beras kencur ya, temulawak, serai, itu boleh ya. Minum malam hari ya, malam hari mau tidur anget-anget itu boleh. Jadi digodok ya, digodok, direbus secukupnya, mendidih, matiin, bisa 2 kali ya, dipakai 2 kali, mendidih, matiin, minum, mendidih lagi sekali, matiin, minum. Nah, yang ketiga, kalau nggak mau dibuang nih, bisa di jus. Jadi setelah dididihkan yang ketiga ya, mendidih, matiin, tunggu agak dingin, di blender, di jus, diminum sampai ampasnya ya. Kalau kuat nih, minum sama ampasnya. Nah, untuk jaga-jaga boleh nih. Jadi buat mereka yang nggak mau tadi yang vitamin apa, karena mahal, atau ke apotek beli empon-empon di pasar kan murah. Nah ya, saya ulangi ya, kunyit ya, beras kencur, jahe, temulawak, serai. Kalau nggak kuat atau pahit, boleh campur gula atau madu. Nah, kalau kita positif ya, kita udah tahu, entah itu di rumah ya, terutama yang mau ke dokter nih, atau ke rumah sakit, Anda harus mengkarantina diri sendiri ya. Ranjangnya, kamar tidurnya, tempat makan, semua dipisah ya, diisolasi dalam satu kamar sendiri, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh campur sama yang lain. Di kamar itu sendirian. Makanan mungkin diantar, ditaruh, diambil ya, ditaruh di depan pintu, nanti diambil makanannya. Terus habis makan dicuci pakai sabun ya, harus bersih. Nah, ini yang penting nih sekarang nih. Kalau Anda kena, Anda harus tenang ya, sabar, tenang, banyak berdoa, terus buatlah hati Anda gembira, suasana hati Anda gembira. Bagaimana? Ya, Anda bisa telepon teman-teman ya, bersenda gurau, ketawa sana sini, bicara sana sini ya. Atau kalau di rumah sakit, ngajak dokter sama susternya bergurau ya kan.
ajak nyanyi-nyanyi, kayak karaoke yang gampang-gampang gitu ya. Pokoknya harus sering menyenangkan hati, senangkan diri sendiri. Anggap tidak ada apa-apa ya. Kita lagi istirahat. Jadi jangan malah mengunci diri terus tidak hubungan sama siapa-siapa. Bawa HP ya. Telepon teman-teman lama. Ngobrol apa aja ya. Nah, satu lagi, kalau kita lagi sehat atau lagi kena, ya dua-duanya bisa lah. Kita kan banyak waktu nih, banyak waktu maksudnya sendirian, nganggur, senggang. Kita meditasi, ya meditasi bukan meditasi yang gitu-gitulah. Ini tujuan untuk mengatur napas saja. Nah, ya untuk mengatur napas. Tarik napas dalam-dalam, sedalam mungkin, sekuat mungkin, tahan, ya kan? Saya pernah ngajarin kan, sekuat mungkin tahan, dikeluarin pelan-pelan, ya pelan-pelan ya. Ambil napas lagi pelan-pelan, tarik terus tarik sampai mentok, udah mentok tahan. Ditahan sekuat mungkin ya, selama mungkin. Terus dikeluarin pelan-pelan. Nah, ini bagus nih. Terutama kita yang mau tidur malam ya, atau lagi senggang sore-sore, udah nggak ada kerjaan, lagi nyantai ya, sering-sering meditasi itu bagus ya. Kenapa? Kita menghirup oksigen, itu tubuh kita jadi kuat, sehat. Karena gini, hidup ini bukan dari makanan ya. Ingat ya, hidup ini bukan dari makanan. Kita perlu oksigen. Kenapa? Karena oksigen itu dengan makanan diolah jadi energi. Ya, tahu kan? Kita metabolisme di dalam tubuh kita ya, itu perlu makanan. Ya, kita perlu makan pasti. Tapi kita juga perlu oksigen. Kalau nggak ada oksigen, matilah kita. Pernah dengar orang sepeda pakai masker meninggal atau pingsan, atau orang jogging pakai masker pingsan juga ada. Jadi kekurangan oksigen mereka itu. Jadi paling gampang ya mungkin pingsan dulu, tapi kalau berat ya bisa meninggal. Ya, karena kita menghirup oksigen mengeluarkan apa? Karbon dioksida, CO2. Ya. Nah, itu bahaya. Itu bisa kita hirup lagi ya, kita kekurangan oksigen gitu aja. Ya. Jadi udah jelas ya. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, mandi bila perlu. Satu itu. Kedua tadi yang saya bilang, meditasi, minum pon-pon ya. Terus tadi yang saya bilang itu, cara-cara kalau kena atau kalau nggak membaik kita harus ke dokter, ke rumah sakit. Atau kalau nggak mau ya kita mengisolasi diri sendiri. Niscaya dalam 2 minggu bisa sembuh. Ya, tadi yang saya kasih tahu itu. Udah gitu aja. Nggak ada yang lain lagi. Berdoa, happy, bergurau sana sini, telepon teman-teman pakai WA. Kalau bisa jangan kena corona. Ya, jangan kena corona. Kalaupun kena, Anda harus yang tadi saya bilang itu. Cara ngetesnya nggak usah pakai rapid test, nggak usah ke rumah sakit, ambil napas dalam-dalam, ya kan, sekuat mungkin, sudah tahan 10 detik. Kalau masih kuat berarti Anda normal, ya. Tidak perlu tes. Ya, kalau punya duit simpen buat cadangan makan, jangan tes. Rapid test percuma. Karena 2 minggu lagi bisa-bisa Anda positif. Tes lagi, ya kan? Karena itu rapid. Swab juga gitu, Anda di swab negatif, oke. Tapi who knows, ya kan? Seminggu lagi, 2 minggu lagi keluar atau kena kita. Tes lagi, ngapain? Ya, tesnya itu ambil napas, murah meriah, terus makanannya juga dijaga ya, jangan jorok-jorok, ingat ya, makan jangan jorok-jorok. Kalau bisa makan yang direbus. Ya, semua direbus saat ini. Jangan makan yang mentah-mentah. Ya, kayak sayuran, lalapan apa itu sebaiknya dikurangin dulu. Kecuali Anda yakin, Anda cuci sendiri bersih. Ya. Kalau Anda nggak yakin, beli di luar, jorok, nggak dicuci, kotor, kena bakteri, virus, bahaya. Ya, lebih baik makan yang godokan kayak mie ayam, itu kan dimasak itu ayamnya, mie-nya ya kan, kuahnya juga. Nah, bakso, nah itu kan panas tuh. Ya, jangan makan yang kayak pecel atau apa itu gado-gado. Aduh, jangan dulu deh. Ya. Kita nggak tahu dia gimana cuci sayurnya itu. Oke, sekian dari saya.
Ini sudah setengah jam lebih, cepat ya. Bentar lagi 40 menit pasti mati ini, karena ada apa itu size-nya ya, bukan di limit, tapi karena memang kemampuan dari memorinya rekaman itu untuk di save, disimpan di saya punya HP. Oke, mari kita berdoa. Ya Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas waktumu yang memang sangat singkat, tapi kita berusaha untuk mengerti, memahami bahwa ini semua adalah cobaan, adalah suatu ujian buat kita semua agar kita bisa menguatkan hati kita, pikiran kita untuk lebih percaya dan berharap dan berserah kepadamu seorang dalam menghadapi kehidupan ini. Kami yakin Tuhan ini akan berlalu dan kami akan menyelesaikannya semua. Kita semua akan bisa berkumpul kembali bersama-sama, sehat walafiat, tidak ada kekurangan apapun juga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam namamu kami berucap syukur. Amin. Oke, maaf saya agak buru-buru. Salam sehat sejahtera ya buat semuanya ya. Mohon tonton video ini untuk Pak Horas dan anggota jemaatnya, Pak Acun ya, Bu Tari. Kasih tahu teman-teman yang belum lihat, karena ini sangat penting, sangat bagus informasinya yang saya sudah rangkum. Jadi kenapa kita harus ini semua, termasuk jangan sampai kena atau jaga jarak dengan orang lain. Kalau kena bagaimana ya, mencegahnya bagaimana. Ini sangat-sangat bagus supaya Anda juga mengerti cara kerja virus ini dan bagaimana kita menangkalnya. Sekian sharing saya dengan new normal ini, karena pemerintah juga harus membuka ya. Kalau nggak dibuka, ekonomi juga hancur kan. Kalau ekonomi hancur, orang nggak bisa kerja, nggak dapat duit, ya sama aja ya kan. Imun kita pasti drop karena kita nggak bisa makan yang bergizi, maksudnya apalagi nggak bisa makan ya kan. Jadi kekurangan makanan, kekurangan gizi, kita malah bisa sakit. Mungkin bukan karena hanya corona ya, mungkin kena virus lain ya selain corona. Ya itu aja. Jadi memang kita harus hadapi ini normal ini, kita jaga diri, kita berusaha semaksimal mungkin ya, usahakan hidup lebih bersih ya, penting ya, lebih bersih, jangan jorok-jorok ya. Bawa pembersih. Kalau pembersih susah, bawa sabun. Nah ini sabun cair, sabun kayak sabun Lifebuoy gitu ya, boleh ya, bawa sabun Lifebuoy apa yang itu Dettol pokoknya sabun lah. Nah di mana nanti ada air, kita pakai sabun itu ya kan, kita buat cuci tangan ya kan, banyak itu kita cari air lah, atau enggak pakai air aqua, bawa air aqua dikit, kita semprot, kita tuangin, kita cuci, udah kita bilas, sabunnya masukin plastik ya kan, kita pakai tali pakai karet, udah kita bawa kemana-mana itu sabun. Kalau sanitizer kan mahal, kita bawa sabun. Jadi kemana-mana, kita ke toilet, kamar mandi, kita kan ada air tuh, nah kita cuci itu aja. Karena sabunnya kadang-kadang juga terlalu encer ya kalau di tempat-tempat gitu ya. Bawa sabun sendiri, terutama sabun batang itu kan gampang tuh, kayak sabun Lifebuoy sabun Lux atau apa. Oke, sekian, selamat menikmati, happy Sunday. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Kita sehat walafiat, sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam.